Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk modul kegiatan belajar ketiga, yaitu perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, yang terdiri dari 4 penjelasan, yaitu pengertian perkembangan emosional, sosial, spiritual itu sendiri, karakteristiknya, faktornya, dan implikasinya ke dalam pembelajaran. Untuk emosi merupakan perasaan dalam diri sendiri manusia itu. Bentuknya seperti contohnya marah, senang, jatuh cinta, takut, khawatir, itu bentuk dari emosi. Sedangkan untuk fungsi emosi bagi seorang anak itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bentuk komunikasi dan juga mempengaruhi penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosial, di mana anak akan menangis bila merasa tidak nyaman. Untuk perkembangan emosi merupakan luapan perasaan dari seorang anak. Perkembangan sosial merupakan tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, sosial. Sedangkan spiritual itu getaran dari hati seorang anak. Karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual menurut Erik Erikson untuk tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahapan, di mana umur 0 sampai 1 itu tahapan anak akan membentuk rasa percaya diri atau tidak percaya diri. Tahapan umur 2 sampai 3 tahun itu anak akan membentuk rasa mandiri atau pemalu ragu. Di sini peran keluarga orang tua sangat dibutuhkan. Bila orang tua bisa memainkan perannya dengan baik, maka anak itu akan tumbuh dengan mandiri. Umur 4 sampai 5 tahun ini disebut masa tahapan inisiatif dan lawan will. Maksudnya apabila orang tua masih peran orang tua sama keluarga. Kalau di orang tua sama keluarga bisa berperan dengan baik, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang berinisiatif. Sedangkan untuk memiliki ide-ide, kalau tidak didukung oleh orang tua, maka anak akan pemalu, tidak memiliki kreativitas. Umur 6 sampai 11 tahun. Ini tahapan yang paling emas ini, industri lawan inferiority. Maksudnya industri itu anak akan menghasilkan produk atau berproduk, termotivasi, semangat dalam belajar. Sedangkan inferiority, anak itu akan minder. Selain peran dari orang tua, di sini juga diperlukan peran guru, lingkungan sekolah, dan lain-lainnya. Di sini tidak hanya keluarga, sudah lebih luas karena anak di tahap ini rata-rata sudah sekolah di jenjang MI. Jadi guru juga memiliki peran agar anak terbentuk menjadi anak yang industri, memiliki produk, termotivasi untuk belajar menghasilkan produk gitu. Sedangkan umur untuk tahapan umur 12 sampai 18 atau 20 ini masa ego identity lawan role on function. Anak akan mencari identitasnya, punya membentuk karakter saya masa SMA ini, SMP sama SMA. Tahapan umur 18, 19 sampai 30 ini masa remaja yang sudah mulai mengenal lawan jenis, jatuh cinta, mencoba dewasa. Umur 31 sampai 60 ini sudah tercipta seseorang yang memiliki kepedulian yang tulus. Umur di atas 60 tahun ini sudah memiliki integritas diri. Selanjutnya, faktor
yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi dari perkembangan ketiganya, emosi, sosial, dan spiritual, itu hampir sama. Yang membedakan itu faktor keadaan diri sendiri, keadaannya antara anak satu dengan anak yang lain. Saya yakin kalau lingkungan sudah pasti mempengaruhi emosi, sosial, spiritual. Guru jelas mempengaruhi, lingkungan sekolah jelas mempengaruhi emosi, sosial, spiritual. Lingkungan teman, teknologi, sekolah, keluarga, jelas ini mempengaruhi emosi, sosial, spiritual. Contoh kalau keluarganya yang tidak rukun, ayah ibu sering bertengkar, maka anaknya akan kurang percaya diri emosinya, sehingga dia bila bersosial di masyarakat atau berteman jadi minder. Orang tua yang kurang rajin beribadah, anaknya pun bisa jadi juga tidak rajin beribadah meskipun dia sekolah di madrasah. Itu sebagai contoh kalau antara faktor dari emosi, sosial, dan spiritual hampir sama. Kalau keadaan diri sendiri ini jelas beda antara anak satu dengan anak yang lain. Keadaan diri sendiri itu sangat berpengaruh pada emosi sama sosial. Bila anaknya lahir dengan keadaan tubuh yang sempurna, maka emosinya akan juga baik, didukung dengan lingkungan yang baik. Selanjutnya kita akan membahas implikasi perkembangan emosi, sosial, spiritual dalam pembelajaran. Di sini sebenarnya bisa dijadikan menjadi satu. Bila membahas spiritual, pasti ada rasa emosi sama sosial, saling keterkaitan. Contohnya kalau dikaitkan dengan KI 1 sama KI 2. KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, maka di situ juga sudah ada emosinya anak. Biasanya itu anak mudah tersinggung, itu kan dari segi emosi, diobservasi oleh gurunya, mudah tersinggung, akhirnya dengan perkataan, misal dengan temannya terus bertengkar. Di situ kan sudah terjadi implikasi perkembangan emosi, sosial, spiritual dalam pembelajaran. Guru melakukan observasi untuk menilai KI 1 sama KI 2. Setelah itu memberikan bimbingan, motivasi. Bahkan strategi atau media pembelajaran guru dalam pembelajaran juga sangat berpengaruh bagi emosi, sosial, dan spiritual anak. Strategi, media, model pembelajaran, metode yang asik untuk anak, menyenangkan, itu juga akan memberikan dampak positif bagi emosi, sosial, spiritual anak itu sendiri. Sebenarnya sudah diimplikasikan untuk perkembangan emosi, sosial, spiritual dalam pembelajaran kaitannya dengan observasi KI 1 sama KI 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.